Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Senin 11 Mei 2020, bertepatan dengan 19 Ramadan 1441 Hijriah. Masih kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkami Siyami Ramadan. Dalam bab qada siyami Ramadan, dan kita masuk kepada Al-Faslu Tsani, pasal yang kedua, di mana di pelajaran yang lalu Al-Faslul Awal kita membahas tentang hukum membayar qada, maka dia hukumnya wajib fardu ain. Dan di masalah yang kedua di sini, qala al-muallif hafizahullah, al-faslu tsani la yajib at-tatabu' fil qada. Maka tidak diwajibkan melaksanakan qada itu dalam keadaan terus-menerus bersambung tanpa terputus. Maka gambarannya misalnya seorang perempuan yang haid di bulan Ramadan 7 hari, maka dia membayar qada dalam keadaan terus-menerus hari pertama sampai kepada hari ke-7. Ini makna dari ucapan yang mewajibkan mengqada Ramadan dengan tatabu'. Maka dalam permasalahan seperti ini, barakallahu fikum, telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama menjadi dua ucapan. Ucapan yang pertama, madhab mereka yang mengatakan harus ataupun wajib orang yang mengqada Ramadan itu dengan at-tatabu' ay adamu tafriq fil qada. Tidak boleh diselang-seling. Tidak boleh sekarang dibayar 3 hari, kemudian di hari yang akan datang ataupun di bulan yang akan datang dibayar 2 hari lagi, kemudian di bulan yang akan datang lagi dibayar 2 hari lagi, sehingga pas 7 hari. Maka pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh diselang-seling. Harus secara langsung dibayar 7 hari, berarti dari hari pertama dan kemudian hari kedua dan seterusnya. Maka ini yang dinamakan dengan wujub at-tatabu'. Ini adalah pendapat yang pertama, dan ini adalah pendapat dari sebagian para sahabat, di antaranya Abdullah bin Umar, yang mana beliau berkata, annahu kana ya'mur bi qada Ramadan mutatabi'an. Bahwa dia berkata di saat ditanya fatwa, mengatakan dia memerintahkan untuk membayar qada Ramadan itu mutatabi'an. Maka ucapan Ibnu Umar di sini juga diikuti oleh tabi'in, seperti Ibrahim ibnu Yazid an-Nakhai, dan juga oleh Daud az-Zahiri, yang mana pendapat Daud az-Zahiri masyhur dengan kelompok az-Zahiriyah yang dipopulerkan oleh Ibnu Hazmin. Adapun pendapat yang kedua, man yara bi adami tatabu', tidak mewajibkan dibayarnya itu secara tatabu' ataupun tanpa putus. 7 hari dibayar 7 hari secara langsung, tidak. Maka boleh untuk berselang-seling. Ini pendapat yang kedua. Maka telah datang athar dari para sahabat, seperti datang dari Abi Hurairah dan Ibni Abbas,
yang mana keduanya langsung berkata, la ba'sa bi qada' Ramadan mutafarriqan. Maknanya, la ba's, tidak apa-apa untuk mengqada' Ramadan itu mutafarriqan. Maka i'rab mutafarriqan di sini mansub al-hal. Maknanya dalam keadaan mutafarriqan, dalam keadaan selang-seling, dipisah. Dan ini diikuti oleh para tabi'in seperti Sa'id ibn Jubair atau Ibnu Abi Rabah, Mujahid, Tawus, Ibnu Kaisan. Maka mereka mengatakan la yarawna ba'san bitafriq qada Ramadan. Tidak apa-apa untuk melaksanakan selang-seling. Dan begitupun al-a'imah al-arba'ah dari Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad rahimahumullah. Mereka semuanya pun mengatakan dengan pendapat yang kedua. Maka mana yang rajih? Barakallahu fikum. Dalam permasalahan khilaf ini yang rajih adalah ucapan jumhur. Ucapan yang kedua yang mana membolehkan untuk tidak terus-menerus, maknanya boleh dengan selang-seling. Lalu kita sekarang menjawab mana pendalilan mereka pendapat yang pertama. Maka barakallahu fikum, pendapat mereka yang pertama beristidlal dengan ahadits. Yang mana kalau kita rujuk ahaditsnya itu bisa jadi sahih, ghairu sharih. Dia sahih tetapi tidak jelas wajah pendalilannya. Atau yang kedua, beristidlal dengan hadis ghairu sahih wa sharih. Hadis yang lafadznya jelas tetapi sayang tidak sahih. Maka kita masuk kepada pendalilan mereka. Pendalilan mereka yang pertama jenisnya yang sahih tetapi ghairu sharih, tidak jelas wajah pendalilannya. Mereka beristidlal yang pertama dengan hadis Aisyah. Silahkan dilihat di matan, di screen YouTube. Dari Aisyah berkata, nazalat fa'iddatun min ayyamin ukhar mutatabi'atin fasaqatat mutatabi'atin. Maknanya di saat turun ayat yang di permasalahan pertama, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maknanya wajib membayar qada di hari yang lain, maka dalam keadaan mutatabi'atin, dalam keadaan harus dibayarnya terus-menerus setiap hari. Tidak boleh diselang-seling. Fasaqatat. Kemudian ayat ini mansukh. Fasaqatat mutatabi'at. Maka inilah pendalilan dari ucapan yang pertama beristidlal dengan athar Aisyah. Adapun dari segi athar Aisyah, maka ketahuilah ya ibadallah bahwa athar ini adalah athar yang sahih. Diriwayatkan oleh Abdul Razak di dalam musannafnya dan Ad-Daruqutni di dalam sunannya dan Al-Baihaqi di Al-Kubra, Sunanul Kubra. Yang jalannya bertumpuk kepada Ibnu Juraij, an Ibnu Syihab, an Urwah, an Aisyah. Maka semua rijalnya thiqat. Ibnu Juraij di sini mudallis, namun telah diriwayatkan oleh Abdul Razak dengan tasrih. Berkata Ibnu Juraij, haddatsani Ibnu Syihab, diriwayat Abdul Razak. Maka hadis ini sahih. Namun seperti kami sebutkan, meskipun hadis ini sahih tetapi wajah pendalilannya ghairu sharih, maka mereka beristidlal dengan hadis sahih ghairu sharih. Gimana ghairu sharih? Di dalam hadis ini disebutkan maka ayat mutatabi'at itu adalah saqatat, mansukhoh, dihilangkan. Maka pada hakikatnya justru hadis ini hujjatun alaihim, bukan hujjatun lahum. Hujah atas mereka, bukan hujah bagi mereka. Karena apa? Karena lafadz mutatabi'at mansukhoh. Maka tidak ada pendalilan pada hakikatnya. Bahkan ayat ataupun hadis ini membantah mereka. Mereka beristidlal dengan wajibnya membayar qada terus-menerus
ternyata ayatnya mansukhoh. Namun kenapa mereka tetap beristidlal dengan hadis ini? Mereka beristidlal dengan hadis ini dari persepsi mereka. Dan persepsi ini tidak benar. Di mana mereka mengatakan, kita sepakat bahwa ayat ini mansukhoh. Namun, mansuh dari segi bacaannya. Maknanya tidak dibaca. Namun dari segi hukumnya tetap diamalkan. Maka ini persepsi mereka di saat mereka membela dari pendapat mereka. Maka bagaimana kita menjawab syubhat ini? Kita berikan jawaban dari dua perkara. Perkara yang pertama, kita masuk kepada al-asl, al-qaidah di dalam ilmu usul dan di dalam ilmu syar'i. Maka al-aslu fi kulli ma rafa'allahu ta'ala minal Qur'an fala yajuz lana ibqa lafdihi wala hukmi. Asal jika di Al-Qur'an kemudian dimansuh, maka asalnya kita tidak boleh untuk mengamalkannya dan membacanya dari segi beribadah. Maknanya dia bukan seperti qiraatul Quran yang muhkamah. Maka adapun yang mansukhoh kita baca sebagai tilawah, maka tidak mendapatkan pahala seperti ucapan Allah Jalla wa'ala di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, alif lam mim. Alif harfun, lam harfun, wa mim harfun. Kita membaca alif lam mim mendapatkan pahala 3. Adapun tadi mutatabi'at misalnya, maka di sini tidak dibaca mendapatkan pahala seperti ayat-ayat yang muhkamah. Karena apa? Karena telah dimansuh. Maka asal di kaidah ilmi tafsir tentang permasalahan an-nasikh wal mansukh, semua ayat yang dimansuh maka hukumnya dan lafadznya tidak lagi dipergunakan. Ini asal. Dan contoh pendalilan misalnya permasalahan, for example, permasalahan hukum rodo'ah, hukum saudara sesusuan. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah, di mana dia berkata, fima unzila minal Qur'an asru rodo'at ma'lumat yuharrimna thumma nusikhna bi khamsin ma'lumat. Bahwa ayat pertama turun asru rodo'at ma'lumat, 10 sedotan dari bayi yang mengenyangkan, maka ini yang mengharamkan menjadi saudara sesusuan. Thumma nusikhna, kemudian ayat yang tadi dimansuh, dihapus dengan lafaz yang datang bi khamsin ma'lumat, dengan 5 sedotan saja. Kemudian berkata Aisyah mempersaksikan di sini bagaimana kita beristinbat dari hadis ini. Fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa hunna fima yuqra minal Qur'an. Maka meninggallah Nabi wa hunna fima yuqra minal Qur'an, maka kita membaca dengan khamsa ma'lumat. Maka maknanya di sini tidak dipraktekkan lagi membaca 10 karena mansuh, dan juga tidak dipraktekkan lagi dari segi hukum. Maka Imam An-Nawawi mengatakan di dalam ayat ini di syarah Muslim, an-nasakh thalatha anwa, bahwa jenis nasakh itu, ayat yang dihapus itu 3 jenis. Di antaranya manusikha hukmuhu wa tilawatahu, manusikha hukmuhu wa tilawatuhu ka asri rodo'at. Dan di antaranya adalah ayat rodo'ah yang 10 kali sedotan, maka dia dimansuh hukumnya dan kiroahnya. Maka ini pendapat Imam An-Nawawi tentang ayat ini, tentang ayat tadi, mutatabi'atin, dimansuh hukumnya dan bacaannya. Dan ini yang menjadikan contoh tentang pendalilan bagaimana Nabi menasakh, bagaimana Allah menasakh dan Nabi di saat hidupnya sampai meninggal
tidak membaca ayat ini dan tidak mengamalkannya. Maka di zaman sahabat diamalkan hanya cukup dengan 5 kali sedotan, maka dia menjadi saudara sesusuan. Ataupun bisa jadi dia itu memang diangkat bacaannya dan tetap hukumnya ada, namun datang nas di sisi yang lain. Seperti masalah apa? Masalah rojam. Maka masalah rojam telah datang ayat yang dimansuh. Maka qiraahnya sudah tidak diamalkan. Namun, apakah hukumnya diamalkan? Naam. Hukumnya diamalkan seperti di hadis-hadis yang muttafaqun alaih tentang kisah Al-Ghamidiyah dan As-Sa'diyah dan yang lainnya. Banyak yang menjelaskan bagaimana Nabi merojam dan kemudian para sahabat setelah itu merojam. Yang mana pendalilannya kalau dari Al-Quran sudah mansuh. Maka ayat yang mansukhah itu adalah ucapan Allah dulu kemudian ditiadakan. Asy-syaikhu wasy-syaikhah idza zanaya farjimuhuma albattah. Maka laki-laki dan perempuan yang sudah menikah jika melaksanakan selingkuh maka agar dirojam keduanya, laki-laki dan perempuan ini. Jika memang sudah menikah, maka disebutkan asy-syaikh wa syaikhah, maknanya mereka sudah tua, sudah menikah. Maka dimansuhkan ayat ini namun hukumnya tetap berjalan. Seperti di hadis-hadis dan bahkan di riwayat Muslim berkata Umar bin Khattab dan dia duduk di atas mimbar Nabi, innallaha qad ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil haqq wa unzila alaihil kitab fakana mimma unzila alaihi ayatul rajm qara'naha wa wa'ainaha wa aqalnaha farajama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa rajamna ba'dahu. Maka dia berkhutbah, ketahuilah bahwa telah turun ayat rajam. Kemudian Nabi Muhammad SAW setelah dimansuh maka Nabi merojam. Maknanya Nabi merojam dan kami pun merojam padahal telah dimansuh ayat ini. Maka ini menjadi pendalilan tentang jenis yang dimansuh bahwa bisa jadi dimansuh bacaannya dan tetap ada hukumnya, maka ini butuh kepada nas. Seperti tadi Umar mengatakan bahwa ayat telah dimansuh namun Nabi tetap melaksanakan rojam dan kami pun melaksanakan rojam. Ini menandakan bahwa ayat asy-syaikhu wasy-syaikhah idza zanaya farjamuhuma albattah telah dimansuh dari bacaan, namun amalan tetap. Maka kita kembali kepada masalah. Di athar Aisyah di mana kalimat mutatabi'at mansukhah, maka kita katakan kepada mereka, dari mana dalil bahwa antum mengatakan bacaannya dimansuh tetapi amalannya tetap diamalkan? Kita katakan hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Maka mana pendalilannya jika kalian memang benar? Butuh kepada dalil. Seperti tadi athar dari Umar bahwa Nabi Muhammad melaksanakannya dan Umar pun melaksanakannya dan para sahabat yang lain melaksanakannya. Maka ini butuh kepada dalil. Ini jawaban yang pertama. Bahwa asal dari kaidah ayat-ayat yang mansukhah dia diangkat tilawah dan amal. Kecuali ada nas yang mengecualikan seperti permasalahan rojam. Maka di sini tidak ada pengecualian. Itu dia jawabannya. Maka athar Aisyah akhirnya menjadi bumerang bagi mereka. Justru ini adalah hujjah atas mereka, bukan bagi mereka. Dan jawaban yang kedua, telah difahami oleh para sahabat tentang turunnya ayat ini. Dan mereka membacanya. Dan mereka tidak menganggapnya harus mutatabiat. Karena telah dimansuh. Maka mereka tidak melihat lagi lafaz mutatabiat. Mana pendalilannya? Seperti datang salaf dari Ibnu Abbas. Di mana Ibnu Abbas di saat ditanya tentang qada, permasalahan fatwa dan penghukuman,
Maka dikatakan bagaimana qada Ramadan? Maka dia memfatwakan yaqdihi mutafarriqan fa innallaha qala fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka jawaban dari fatwa dia bahwa qada itu dibayar dengan mutafarriqan, dan mutafarriqan di sini mansub karena hal. Maka dibayarnya dalam keadaan berseling-seling, berpisah, tidak apa-apa. Kemudian beristidlal dengan membaca ayat Al-Qur'an fa'iddatun min ayyamin ukhar, tanpa tambahan mutatabiat. Dan di sini Ibnu Abbas tidak memandang bahwa mutatabiat masih dilaksanakan, tetapi diangkat hukum dan tilawahnya. Maka athar ini barakallahu fikum athar yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari mu'allaqan, dan begitupun Al-Baihaqi. Maka disambung oleh Abdul Razak dan Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam dua musannafnya dari jalan Ma'mar an Zuhri an Ubaidillah ibni Abdillah ibni Utbah an Ibni Abbas. Maka sanadnya sahih, dan bahkan telah datang di tafsir Ibnu Abi Hatim dari jalan Abu Khalid Al-Ahmar an Daud ibni Abi Hind an Ikrimah an Ibni Abbas. Maka sanadnya pun sahih, sehingga athar Ibnu Abbas sahih dari beberapa jalan, yang mana kisahnya dia memberikan fatwa untuk tidak mewajibkan qada itu dengan terus-menerus, tetapi mutafarriqan, dan beristidlal dengan ayat ini. Maknanya ayat ini tidak dijadikan mutatabi'an sebagai hukum, tetapi diangkat. Dan bukan pemahaman Ibnu Abbas saja sebagai ahlu tafsir, tetapi sahabat yang lain yang mempraktekkan di kehidupan mereka di saat mereka duduk bersama Nabi. Maka Anas ibnu Malik, seorang sahabi yang paling panjang umurnya, maka dia pun memberikan fatwa di saat ditanya. Dia mengatakan anahu kana la yara bihi ba'san ay mutafarriqah wa yaqul inna ma qala ta'ala fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka Anas pun mengatakan tidak apa-apa, bukan wajib untuk melaksanakan tatabu, karena Allah berfirman fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka Anas pun memandang bahwa permasalahan ini sudah dimansuh. Maka athar Anas pun diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, yang mana diriwayatkan dari Abul Abbas Al-Asam, haddatsana Yahya ibnu Abi Talib, akhbarana Abdul Wahhab, akhbarana Sulaiman At-Taimi, an Bakar ibni Abdillah, an Anas ibni Malik. Maka di sini Al-Asam, Abul Abbas, Al-Khaffaf, dan Yahya ibnu Abi Talib, dan Bakar ibni Abdillah Al-Muzani, maka semua rijalnya thiqat. Hadis ini hadis yang sahih. Maka dua athar dari sahabat memberikan pendalilan bagi kita bahwa as-salafus saleh memahami ayat ini dengan tidak diamalkan dan tidak dibaca. Maka cukup dengan atharus salaf, dan kita seorang salafi, di mana kita mengatakan kita adalah salafi, manhaj kita manhaj salaf, mengikuti para sahabat. Maka begitu pun dalam permasalahan fikih dan akidah dan lughah dan yang lainnya. Maka di sini pun kita mengikuti athar Ibnu Abbas dan Anas ibnu Malik, yang mana mereka berdua beristidlal dan beristimbat dari ayat ini dan tidak memandang kepada lafaz mutatabi'at masih dipakai hukumnya. Maka makna saqatat yang disebutkan tadi oleh Aisyah bimakna nusikhat, maka dihilangkan tilawahnya dan diangkat hukumnya. Dan ini yang juga ditafsirkan oleh para ulama. Seperti berkata Al-Baihaqi di saat meriwayatkan hadis ini, qauluha saqatat turidu nusikhat, la yasih lahu ta'wil ghairu dzalik. Maka berkata Imam Al-Baihaqi, makna nusikh saqatat maknanya diangkat. Tidak boleh maknanya dipalingkan dari itu, kecuali tadi maknanya nusikhat. Dan begitupun di Ma'rifatil Sunan wal Athar, masih ucapan Al-Baihaqi, fa innama aradat bihi nusikhat wa saqata hukmuha.
berarti hukumnya terangkat. Wa rufi'at tilawatuha, dan diangkat juga bacaannya. Maka ini pendapat Imam Al-Baihaqi bahwa makna ayat tadi diangkat tulisannya dan diangkat juga bacaannya dan diangkat amalnya. Begitupun Ibnu Hazm di kitabnya Muhalla, sukutuha masqat li hukmiha, bahwa yang diinginkan mansuh dari amalnya. Dan begitupun ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar di kitabnya Al-Fatah mengatakan bi'adam wujub at-tatabu, tidak ada kewajiban untuk membayarnya itu terus-menerus tanpa diputus. Faidan hada huwa alladhi rajih, dalam permasalahan jawaban kepada athar Ibnu Abbas tadi. Kemudian mereka pun beristidlal dengan hadis dari Abi Hurairah, bahkan hadis ini diangkat marfu seakan-akan ucapan Nabi. Namun kita jawab hadisnya pun dhaif. Seperti bisa antum lihat di dalam matan di screen YouTube, beristidlal dengan hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Ad-Daruqutni di dalam sunannya dan Al-Baihaqi di Sunan Al-Kubra dari jalan Abdurrahman ibni Ibrahim an Al-Ala ibni Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah. Maka hadis ini dhaif. Abdurrahman ibnu Ibrahim didhaifkan oleh Ad-Daruqutni dan bahkan didhaifkan oleh Yahya ibnu Ma'in dan Abu Abdurrahman An-Nasai. Dan lebih gamblang lagi, yang paling mufassar dari jarah adalah ucapan Abu Hatim, di mana dia mengatakan laisa bil qawi rawa haditsan munkara anil ala, bahwa dia itu tidak kuat hafalannya meriwayatkan dari Al-Ala, yakni rawi tadi, gurunya Al-Ala ibni Abdurrahman selalu meriwayatkan dari Al-Ala ibnu Abdurrahman dalam keadaan mungkar, maknanya berkesendirian, tidak diikuti oleh para ulama al-muhadditsun, menandakan bahwa hafalannya tidak baik, rusak. Maka hadis ini hadis yang dhaif dikarenakan di sanadnya ada Abdurrahman ibnu Ibrahim yang meriwayatkan dari gurunya Ala ibnu Abdurrahman, maka dia selalu berkesendirian dari gurunya Al-Ala. Maka ini jarah yang mufassar sekali. Kita mengetahui sekarang sebab dhaifnya, jika meriwayatkan dari Ala, maka lebih parah kedudukannya, hafalannya rusak, selalu berkesendirian. Kemudian beristidlal juga dengan hadis athar dari Ali ibni Abi Thalib, yang mana seperti disebutkan di dalam matan, silahkan dilihat. Berkata perawi yang meriwayatkan dari Ali, mangkana alaihi saum Ramadan falyasumhu muttasilan wala yufrikhu. Maka barang siapa yang melaksanakan qada Ramadan agar membayarnya dalam keadaan muttasilan, bersambung terus menerus, wala yufrikhu, dan tidak dalam keadaan terputus-putus, diselang-seling. Maka athar ini barakallahu fikum jika sahih, maka bisa jadi dalil. Karena kita insaf. Kenapa bisa jadi dalil? Karena ucapan Ali radhiyallahu anhu, dan dia adalah dari khulafa ar-rasyidin. Maka telah datang hadis dari Irbad ibni Sariyah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha binawajid. Maka khobar Ali jika sahih, maka ucapan para khulafa ar-rasyidin mempunyai mizah, mempunyai perbedaan dari para sahabat yang lain. Sehingga disebutkan di dalam hadis Irbad ini, alaikum bisunnati, wajib bagi kalian memegang sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, dan gigit dengan geraham kalian, maknanya kinayah indal Arab, agar dipegang dengan kuat. Maka sayang, athar dari Ali radhiyallahu anhu pun dhaif.
di mana hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Abdur Razak di dalam dua musannafnya, an Abi Ishaq anil Harith an Ali. Maka sanadnya sanad yang musalsal dengan du'afa. Maknanya du'afa di sini bukan du'afa tetapi dhaif dari segi adamul ittisal, an Abi Ishaq, dan dia as-Sabi'i mudallis dan meriwayatkan dengan an-anah, dan juga Abu Ishaq dikatakan sebagai mukhtalid, maka sanadnya dhaif di sini. Dan Al-Harith dia adalah al-a'war, sayyi'ul hifdz. Maka hadis ini dari Ali radhiyallahu anhu dhaif. Maka kesimpulannya istidlal mereka dengan athar Aisyah sahih tetapi ghairu sharih. Bahkan justru menjadi pendalilan atas mereka di saat mensahihkan riwayat mutatabi'at itu saqatat, dimansuhkan. Maka ini pendalilan atas mereka, bukan bagi mereka. Kemudian beristidlal dengan hadis Abi Hurairah yang dimarfu'kan kepada Nabi namun dhaif karena Abdurrahman ibnu Ibrahim periwayatannya dari gurunya Al-Ala ibni Abdurrahman sangat mungkar, berkesendirian. Dan kemudian beristidlal dengan athar Ali yang juga dhaif karena ada an-anah dari Abi Ishaq as-Sabi'i dan Al-Harith al-A'war yang rajih dia adalah dhaif yang munjabir. Maka pendalilan mereka antara hadis yang sahih ghairu sharih ataupun hadis-hadis yang sharih namun ghairu sahih. Kemudian yang terakhir mereka beristidlal dengan istilah ilmil usul. Mereka mengatakan yuqas al-qada 'alal ada. Dikiaskan qada kepada ada. Apa maksudnya? Qada puasa Ramadan itu kata mereka harus terus-menerus, jangan terputus. Mana dalilnya? Beristidlal dengan hadis-hadis tadi yang kita bantah dhaif. Akhirnya beristidlal dengan ilmu usul. Apa? Kias. Mengkiaskan qada kepada al-ada. Maknanya qada Ramadan sesuai dengan kita menunaikan puasa Ramadan. Ada. Di mana maknanya di sini puasa Ramadan kita melaksanakan terus-menerus apa tidak? Tidak boleh terputus. Naam. Dari hari pertama Ramadan sampai kepada hari ke-29 ataupun jika tidak melihat hilal disempurnakan menjadi 30 terus-menerus. Nah, kata mereka, jika kamu melaksanakan al-ada terus-menerus, tidak terputus-putus, maka begitu pun dikiaskan qada. Maka jawabnya atas syubhat ini bahwa di kaidah ilmu usul disebutkan permasalahan kias, harus kias itu sesuai antara al-makis dengan mikyas alaih, yang dikiaskan dengan yang dijadikan pengkiasan. Maka di sini kita katakan hadal kias ma'al fariq la yaqa, bahwa kias di sini dengan adanya penjeda dan pembeda antara pengkiasan dengan yang dikiaskan. Kenapa? Karena qada dengan ada, terutama puasa Ramadan, tidak sama. Maksudnya, al-ada tentang kewajiban puasa Ramadan, maka dia dalam bentuk tatabu. Harus dilakukan setiap hari. Tidak boleh stop 1 bulan. Kenapa? Karena ibadah mereka memang dibatasi 1 bulan. Dan ibadah mereka ibadah bulan Ramadan. Oleh sebab itu pendalilannya di dalam ayat Al-Quran Allah sebutkan, Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Jika datang kepada kalian dalam keadaan sehat dan bukan musafir, bulan Ramadan, maka wajib untuk berpuasa pada bulan tersebut. Maka bulan Ramadan ibadah 1 bulan. Maka jika 1 bulan itu ada 29 hari, harus ibadah 29 hari, kalau 30 hari ya 30 hari. Maka tidak boleh diselang-seling. Karena hitungannya Ramadan, harus penuh 1 bulan. Faman syahida minkumus syahra. Barang siapa yang kalian masuk kepadanya bulan Ramadan, falyasumhu, wajib bagi kalian. Karena lafaz falyasum, filun mudhari masuk kepadanya lam amr, majzum dengan
lam amr alamatu jazmihi sukun falyasumhu, maka wajib bagi kalian falyasumhu. Dhamir ha kembali kepada syahrul Ramadan, wajib puasa Ramadan, tidak diselang-seling di sini. Kenapa? Karena 1 bulan penuh. Adapun qadha maka tidak dalam 1 bulan penuh, misalnya Syawal saja, ataupun Dzulqa'dah saja, ataupun Dzulhijjah saja, ataupun Muharram saja, Sya'ban saja, dan sebagainya, tidak. Maka qadha waktunya luas. Mulai dari Syawal, tentunya bukan 1 Syawal, karena 1 Syawal Id haram untuk berpuasa, 2 Syawal. Dan juga di hari Id Al-Adha haram, dan Ayyamut Tasyrik juga haram. Maka selain dari itu, boleh kita melaksanakan puasa untuk membayar qadha. Maka permasalahan qadha berbeda dengan permasalahan al-ada. Al-ada harus terus-menerus karena khitabnya puasa di bulan Ramadan saja. Adapun al-ada, adapun al-qadha, maka Allah berfirman di Al-Qur'an, "Wa man kana maridon aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar." Maka poin pendalilannya fa'iddatun min ayamin ukhar. Maka kita kembali kepada i'rab min ayamin. Ayamin di sini majrur dengan min, dan syahidnya dia adalah nakirah. Dan nakirah dari siyak fa'iddatun min ayamin ukhar, siyak itsbat. Maka al-qaidah taqul an-nakirah fi siyaqil itsbat fayufidul mutlaq. Maka dia memberikan makna mutlak. Maknanya kapan saja. Mulai dari Syawal, mulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sampai akhir Rajab, Sya'ban, maka dibayar tidak secara terus-menerus, tidak apa-apa, karena makna min ayamin pada hari apa saja. Yang jelas selain dari Ramadan. Maka kita tahu sekarang perbedaannya. Al-ada di 1 bulan puasa Ramadan harus dipenuhi karena 1 bulan penuh. Maka terus-menerus. Tidak boleh putus. Adapun qadha fi ayamin ukhar ataupun min ayamin ukhar, maka dia mutlak kapan saja. Sehingga kias mereka tidak bisa dilaksanakan karena kias ma'al farik la yaqa. Kias yang ada padanya pembedaan tidak bisa kita amalkan. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan dalam pembahasan kesempatan ini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.